Apalagi dikatakan lapor Mas Wapres. Aduh, mana ada panggilan Wapres itu Mas gitu loh. Wapres itu ya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Jangan kita kemudian panggilan-panggilan informal kita masukkan dalam sistem bernegara. Kalau Anda mau kampanye ya memang begitu. Tapi kalau kita yang benar ya nggak begitu caranya ya. Kalau yang benar adalah lapor Pak Presiden, lalu manage by kantor wakil presiden. Selain ijazah S3 memang ada juga persoalan dengan Fufufafa dan ijazah Jokowi ya. Ijazah Jokowi ya patut diduga juga tidak asli juga karena sudah dikejar oleh Egy Sujana CS ya, dan kemudian juga sudah dipermasalahkan di pengadilan. Hanya saja memang pengadilannya yang tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara jelas dan secara baik. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa makzulin aja. Ya, kita lihat ya. Ini ada bukti baru Fufufafa ketahuan hapus postingan Kaskus. Ternyata penghapusannya berpola ya. Sebagaimana diberitakan oleh suara.com. Coba kita baca ya. Kita perlu membacakan perkembangan berita tentang Fufufafa ya. Pemilik akun Kaskus Fufufafa hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. This is not a big question actually ya. This is a real answer already ya. We have a real answer actually. Tetapi persoalannya adalah ya karena menyangkut orang besar maka kejelekan tidak gampang bisa diberitakan. Meski begitu, mayoritas warganet di media sosial menduga jika akun tersebut milik putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang kini menjadi wakil presiden RI. Sebelumnya warganet menemukan bukti bahwa akun Fufufafa telah menghapus setidaknya 2.000 postingan di Kaskus ya. Jadi kalau kita buka Kaskus Fufufafa, sobat era sekalian, ya Fufufafa. Yang jelas dia tidak bisa lagi ya. Nah, ini ya. Ada 2.906 postingan sekarang. Jadi yang sudah dihapus 2.000 ya kurang lebih 5.000 postingan sebelumnya ya. Dan ini terakhir 2019, 14 November 2019 ya. Postingan terakhir dia yang ada di sini ya. Di salah satu contohnya yang masih bisa buka di sini, disoraki ibu negara oleh pendukung di atas panggung, Soeharto, presidennya jomblo ngenes dibilang begitu. Kemudian sopir ambulans Gerindra yang bawa batu harus ditahan polisi, Pak saya belum dibayar, ayo bayar wo. Oke lah begitu ya, kita bacakan terus ya. Nanti kita ikut baca-bacakan lah. Orang mungkin gak terlalu tahu ya apa saja sih isinya Fufufafa. Nanti kita bacakan pembacaan Fufufafa ya. Nanti tiap edisi kita bacakan Fufufafanya. Coba kita lihat ya. Sebelumnya warganet menemukan bukti bahwa akun Fufufafa telah menghapus setidaknya 2.000 postingan di Kaskus. Namun dalam temuan terbaru pemilik akun X yang sama menemukan bahwa penghapusan unggahan itu memiliki pola. Hal ini terungkap dalam cuitan akun X @blank0429 pada 13 November 2024. Menurut keterangan pemilik akun, penghapusan postingan Fufufafa memang berpola berdasarkan temuan dari file JSON. File JSON JavaScript Object Notation sendiri merupakan format data yang berisi teks terstruktur untuk menyimpan dan mentransfer informasi.
Dalam kasus ini warganet membeberkan bahwa kata kunci keadilan pada setiap postingan akun Fufufafa akan dihapus. Keadilan ya. Kemudian hal ini terlihat dalam tangkapan lain yang juga di bagian pemilik akun. Jika diperhatikan, maka terdapat keterangan komentar dihapus pada setiap komentar yang ditulis oleh akun Fufufafa. Ketemu tambahan bukti baru dari Jason Weil bahwa penghapusan postingan Fufufafa memang berpola. Dalam sampel ini diksinya keadilan. Ada yang ketakutan lalu upayakan penghilangan barang bukti, cuit pemilik akun. Unggahan yang kini disukai sebanyak lebih dari 780 kali oleh sesama pengguna X itu pun, mungkin sekarang lebih ya, menuai beragam komentar. Sepertinya Fufufafa ini punya dendam kesumat pada Anda, PK Sejahtera, tulis akun @mer. Kalau yang komentar-komentar begini mungkin sudah tanya bapaknya ya. Fufufafa spesialisasinya di komentar yang sifatnya abusive, komentar @man. Woi, tolong arsipkan di arsip.org tambah @an. Berisik, Fufufafa ini harus dibawa ke real life, timpal BDE @BDE. Usai politisi media asing pertanyakan layanan lapor Mas Wapres Gibran bermanfaat atau aneh. Coba kita tambahkan sedikit ya ini beritanya. Kalau saya sih mengatakan aneh. Masa wakil presiden harusnya lapor Pak Prabowo. Nah dari lapor Pak Prabowo tersebut kemudian tim membagi nih ya bagaimana ininya kemana aja, lalu kemudian dipantau penyelesaian kasusnya bukan oleh wakil presiden tapi oleh presiden kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensil. Kalau dari Wapres tuh aneh, nanti dilaporkan ke Prabowo dulu, kacau namanya ya. Layanan pengaduan lapor Mas Wapres yang diperkenalkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga kini masih menjadi sorotan warganet di media sosial termasuk platform X. Sebelumnya layanan lapor Mas Wapres tersebut mendapat kritik dari seorang politikus, Akbar Faisal, yang menyebut bahwa pos pengaduan itu merupakan bentuk pemimpin yang tak percaya pada kinerja anak buahnya. Pada hari yang sama rupanya layanan lapor Mas Wapres juga mendapat sorotan dari media asing. Terpantau channel News Asia CNA mempertanyakan layanan pengaduan tersebut dengan membuat artikel yang terbit pada 12 November 2024. CNA sendiri merupakan situs berita yang berbasis di Singapura. Dalam artikel tersebut CNA menulis judul bermanfaat atau aneh. Meja pengaduan baru Wapres Gibran mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia namun ada pula yang skeptis. Pemberitaan dari media asing tersebut juga dibagikan oleh akun X Neng Monica pada 13 November 2024. Nah salah satu media terkemuka di Asia yang berbasis di Singapura, channel News Asia menyoroti layanan lapor Mas Wapres yang dianggap kontroversi sekaligus dinilai sebagai sesuatu yang tak lazim dan aneh yang dilakukan oleh seorang wakil presiden, cuit pemilik akun. Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 13.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Rupanya tak sedikit warganet yang menilai jika layanan lapor Mas Wapres tersebut aneh dan tidak efektif. Udah jelas aneh, tupoksi Wapres itu kan fokus pada hal-hal strategis dan skala nasional yang lebih mendasar. Urusan mikro gini sudah ada mekanismenya di tiap daerah. Kalau tiap daerah nggak beres, ya tugas Wapres benerin Pemda terjun ke masyarakat. Bukan Wapres langsung nampung semua keluhan masyarakat. But apalagi tujuannya kalau bukan pencitraan, ingin terlihat kerja padahal nggak efektif dan efisien sama sekali, tulis akun bla. Emang ada yang merasa nggak aneh komentar @atu di media asing aja ngkritik, gimana rakyatnya, coba tambah kritik juga dong, tambah. Media asing mana bisa mempan dengan anak ini, bapaknya aja cuma nyengir diberitakan sisi negatifnya oleh media asing, muka badak, Saud @jak dan lain-lain. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau kita bicara mengenai pengaduan ini ya, sebelum balik lagi ke akun Fufufafa, ya jelas saja aneh kalau seandainya ada laporan pengaduan ke Wapres. Harusnya kemana? Ya ke presiden kalau mau dia buat laporan pengaduan, dan dari laporan pengaduan tersebut ada tim yang bekerja, ya kan? Tim yang bekerja dan tim tersebut bisa saja dikoordinasi oleh wakil presiden. Tapi tetap saja lapornya ke Pak Prabowo, bukan lapornya ke Wapres gitu loh. Paham gak ini? Ini kan kita ini bernegara, bukan. Kalau begitu caranya nanti wakil presiden bisa bertindak tanpa sepengetahuan presiden. Jadi mekanisme itu yang harus dijalankan. Walaupun misalnya gini,
lapor Pak Prabowo ya, atau lapor Pak Presiden. Itu yang lebih bagus dulu, lapor Pak Presiden karena tidak menyebut orang ya. Apalagi dikatakan lapor Mas Wapres. Aduh, mana ada panggilan Wapres itu Mas gitu loh. Wapres itu ya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Jangan kita kemudian panggilan-panggilan informal kita masukkan dalam sistem bernegara. Kalau Anda mau kampanye ya memang begitu. Tapi kalau kita yang benar ya nggak begitu caranya ya. Kalau yang benar adalah lapor Pak Presiden misalnya. Lalu manage by kantor Wakil Presiden. Begitu mestinya. Ya kalau dia misalnya diberikan tugas untuk memanage pengaduan tersebut. Ya, usai UI tangguhkan gelar Dr. Bahlil, warganet pertanyakan ijazah Jokowi dan Fufu Fafa. Oke, jagat media sosial Medsos X kembali menyala setelah Universitas Indonesia UI menangguhkan gelar doktor untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Isi kepala warganet yang tercurah di Medsos X macam-macam. Yang jelas isu Bahlil menjadi trending topik dengan lebih dari 24.000 postingan dalam sekejap ya. Akun @budiantara lebih sadis lagi, setelah gelar dokter abal-abal Bahlil ditangguhkan oleh UI, saatnya bongkar ijazah palsu Jokowi dan Fufu Fafa, tulis pemilik akun tersebut. Sedangkan akun @Yanuar Nugroho misalnya, penangguhan gelar doktoral untuk Bahlil belum final. Jangan sampai UI masuk angin lantas tidak membatalkan gelar doktor untuk Bahlil ya. Jangan sampai takut diintervensi ya. Kita tunggu finalnya, tetap diberikan doktoral atau dibatalkan. Hemat saya karena ditangguhkan gelar doktor di depan nama Bahlil Lahadalia Red tidak sepatutnya dipakai, tulis Yanuar Nugroho. Sedangkan akun @Umar Syadat HSB, ya Umar Hasibuan ini ya, menyarankan Bahlil mundur. Tak jelas mundur dari posisi Menteri SDM atau Ketua Umum Partai Golkar atau mundur dari Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI. Dalam sejarah UI sendiri baru kali ini ada kelulusan ditangguhkan. Mestinya Bahlil mundur saja dan minta maaf ke publik. Pernah nggak guys, tulis Umar Syadat Hasibuan. Dari berbagai sindiran itu ada video spanduk Bahlil yang nadanya Sami Mawon. Spanduk memampang wajah Bahlil terpampang di stasiun Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Dalam spanduk itu terdapat penawaran jasa kilat gelar akademik UI. Video itu dibagikan akun @rian_fighter7. Sedangkan akun @yusdinur75 mengapresiasi ketegasan UI dalam menjaga marwah kampus. Ini mantap, UI menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia dari program doktor S3 SKSG UI. UI telah melakukan moratorium menunda sementara penerimaan mahasiswa baru program doktor SKSG hingga audit komprehensif terhadap tata kelola di program tersebut selesai dilaksanakan. Akun Michael Adam 17 menuliskan UI harus menjaga originalitas keilmiahannya. Batalkan kelulusan Bahlil, kalau tidak bisa berubah dari world class university menjadi universitas WC. Bukan world class ya. Malu-malu sedap Bahlil urung sandang gelar doktor, disertasinya diduga pakai joki dan plagiat. Ini ada juga nih kasus di Jawa Timur tuh, ada orang yang merasa dekat dengan aparat ya, nyuruh orang nyembah lalu kemudian menggonggong. Parah bener ya. Keputusan Universitas Indonesia UI yang menangguhkan gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG untuk Menteri SDM Bahlil Lahadalia layak diapresiasi. Mau tak mau ketum Partai Golkar yang terkenal dengan tagline masuk itu barang ya. Masuk barang itu, bukan itu barang. Masuk barang itu. Kini harus menanggung malu. Bisa jadi keputusan berani dari kampus kuning itu lantaran banyaknya masalah menyangkut disertasi Bahlil yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Sejak awal disertasi Bahlil banyak masalah dan menjadi sorotan publik. Banyak dugaan tak sedap tertuju kepada disertasi Bahlil, mulai dugaan perjokian hingga plagiat. Soal dugaan perjokian diungkap jaringan advokasi tambang Jatam. Ceritanya Jatam memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang yang mengaku bernama Izmi Azkia, mengaku sebagai peneliti pada 28 Agustus 2024. Katanya penelitian tersebut untuk kepentingan penelitiannya.
Belakangan terkuat data dan informasi dari Jatam sama persis dengan apa yang dikutip dalam disertasi Bahlil. Kami secara tegas mengatakan disertasi Bahlil tidak murni dikerjakan Bahlil sendiri. Faktanya sudah ada ketika Ismi Azkia datang menemui kami untuk kepentingan penelitian dan dia mengatakan untuk kepentingan penelitian pribadi, papar juru kampanye Jatam Al-Farhad Kasman. Atas temuan itu Jatam bereaksi keras dengan melayangkan surat protes ke UI. Selain itu Jatam meminta seluruh informasi atas nama Jatam dihapus dari disertasi Bahlil. Sebelumnya tesis Bahlil sempat heboh di media sosial X karena diduga menjiplak alias plagiat. Dugaan plagiat itu muncul setelah netizen iseng mengecek dugaan plagiasi dalam disertasi Bahlil menggunakan aplikasi Turnitin. Asal tahu saja, Turnitin merupakan perangkat lunak yang berguna untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis. Menurut akun Ibrahim Niar, disertasi Bahlil memiliki similarity index 95% dengan karya yang ditulis mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Akhirnya netizen juga yang membongkar karya ilmiah itu milik seorang mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas penangguhan gelar doktor dari UI ini, Bahlil mengaku belum mendapatkan surat keputusan resmi yang dikeluarkan Majelis Wali Amanat UI. Saya belum tahu isinya, kata Bahlil di kompleks parlemen. Namun Bahlil mengklaim berdasarkan surat rekomendasi yang didapat dari UI dirinya tidak ditangguhkan. Bahlil tidak menjelaskan surat rekomendasi itu. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tutur dia. Luar biasa memang ya. Kalau yang namanya pejabat kalau tidak punya rasa malu ya begini ini ya. Harusnya kan dia mundur gitu. Karena ya selain ijazah S3 memang ada juga persoalan dengan Fufu Fafa dan ijazah Jokowi ya. Ijazah Jokowi ya patut diduga juga tidak asli juga karena sudah dikejar oleh Egy Sujana CS ya. Dan kemudian juga sudah dipermasalahkan di pengadilan. Hanya saja memang pengadilannya yang tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara jelas dan secara baik.